Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak yang dirahmati Allah, kali ini Ustaz ingin berbagi bagaimana caranya memahami keliling dan luas bangun datar, yaitu materi matematika kelas 4 ya. Nah, pada kesempatan hari ini, karena di kelas 4 secara spesifik bangun datar yang dipelajari baru 3, yaitu persegi, persegi panjang, dan segitiga, maka keliling dan luas bangun datar yang dimaksud adalah 3 bangun datar tadi, persegi, persegi panjang, dan segitiga. Silakan disimak. Yang pertama adalah kita harus mengenali gambar ketiga bangun datar tersebut. Seperti ini gambarnya, yang paling kiri itu persegi, yang warna hijau, hijau muda. Kemudian yang warna biru itu persegi panjang, dan yang hijau tua di sebelah kanan, 3 buah gambar, itu adalah segitiga. Kalau kita cermati pada gambar persegi, biasanya ada simbol seperti ini. Simbolnya seperti ini ya, ada coretan ya, ada coretan seperti ini. Ini menandakan bahwa panjang keempat sisi persegi itu sama. Ini yang membedakan dengan persegi panjang. Kalau persegi panjang, yang bertanda sama itu yang berhadapan. Contoh, kiri dengan kanan itu panjangnya sama. Kemudian atas dengan bawah. Ini coretannya 2, stripnya 2. Berarti menandakan panjangnya sama. Tetapi atas dengan kanan atau atas dengan kiri itu berbeda panjangnya. Ya, jadi ini gambarnya harus kita kenali. Kemudian segitiga seperti ini. Kalau segitiga itu memiliki sisinya 3. Sedangkan persegi dan persegi panjang sisinya ada 4. Kemudian sudutnya untuk persegi itu sama juga sudutnya, semuanya siku-siku. Ya, ini siku-siku. Semuanya sama ya, siku-siku. Demikian juga yang persegi panjang. Sudutnya juga siku-siku. Semuanya. Sedangkan pada segitiga, sudutnya beragam. Ya, 3 itu bisa jadi ketika sudutnya sama, bisa jadi ada siku-sikunya, 2 lancip, bisa jadi 2 lancip 1 tumpul, dan seterusnya. Nah, setelah kita mengenal gambar, berikutnya adalah mengenali simbolnya. Ya, untuk persegi, ini sisinya disimbolkan biasanya dengan huruf S. Karena sama ya, jadi S, di sebelah kanan juga S, sebelah atas ini juga S, kiri juga S untuk persegi. Kemudian untuk persegi panjang biasanya notasi simbolnya adalah P untuk panjang dan L untuk lebar. Sedangkan segitiga sisinya diberi nama sisi 1, sisi 2, sisi 3. Baik segitiga yang di kiri, tengah maupun kanan ya. Simbol sisinya seperti itu. Sisi 1, sisi 2, sisi 3. Ada yang menggunakan simbol A, B, C, itu pada prinsipnya sama. Setelah kita kenal simbol, berikutnya adalah pahami cara menentukan keliling maupun luas bangun datarnya. Kita mulai dari persegi, keliling persegi. Jadi kalau kita diminta untuk mengelilingi persegi, maka kita akan bergerak dari sini, kemudian ke atas, kemudian ke kiri, kemudian kembali lagi. Ini namanya mengelilingi persegi. Sehingga keliling persegi itu adalah S tambah S tambah S tambah S atau 4 kali S. Sedangkan keliling persegi panjang, kalau kita diminta untuk mengelilingi persegi panjang,
maka kita akan bergerak dari sini ke kanan, ke atas, ke kiri, kemudian kembali ke bawah. Sehingga kita akan menemukan keliling persegi panjang itu adalah P tambah L tambah P, di sini P lagi, tambah L, di sini lebar. Sehingga P tambah L tambah P tambah L, ini P tambah L-nya 2 kali. Ya, depan dan belakang itu P tambah L, kemudian tambah P tambah L lagi. Sehingga bisa dituliskan kelilingnya adalah 2 kali P tambah L. Nah, sedangkan pada segitiga untuk mencari kelilingnya kita akan bergerak dari sini ke kanan, kemudian ke atas, kemudian turun kembali lagi. Demikian juga yang di tengah, ke kanan, ke atas, kemudian turun. Demikian juga yang paling kanan, ke kanan ya, kemudian ke atas, kemudian ke kiri atau turun lagi. Sehingga keliling segitiga adalah S1 tambah S2 tambah S3. Ada yang mengatakan A tambah B tambah C, itu boleh-boleh saja. Nah, kemudian berikutnya adalah luas. Luas persegi bisa dicari dengan mengalihkan sisi dengan sisi atau S kali S. Boleh juga ditulis S kuadrat. Ya, sama. Jadi boleh ditulis L itu sama dengan S pangkat 2 atau S kuadrat. Untuk yang persegi. Kemudian persegi panjang, luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, bagaimana untuk yang segitiga? Nah, untuk yang segitiga simbolnya berubah. Tidak pakai S1, S2, S3. Tetapi menggunakan simbol notasi A dan T. A itu alas, kemudian T itu tinggi. Ya, A itu alas, T itu tinggi. Nah, yang perlu dicermati, alas dan tinggi segitiga itu selalu siku-siku, selalu membentuk sudut siku-siku. Nah, seperti ini. Yang kedua yang perlu dicermati, alas itu merupakan salah satu dari sisinya. Jadi salah satu sisi segitiga itu pasti sebagai alas. Sedangkan tingginya bisa salah satu, contohnya yang gambar tengah, salah satu sisi yang lain itu sebagai tinggi, asalkan dia tegak lurus. Kalau sisi yang lain tidak tegak lurus dengan alas, maka tingginya adalah diukur dari alas sampai puncak. Dan mengukurnya adalah tegak lurus, maka itulah tingginya. Demikian juga untuk yang gambar yang kanan, alasnya adalah dari sini, kemudian kita ukur alas sampai puncak, tetapi tegak lurus, sehingga garisnya diperpanjang. Dan inilah, dari sini sampai sini inilah tinggi segitiganya. Nah, untuk luas segitiga kita bisa mulai mencari dari persegi panjang yang kemudian saya belah menjadi 2 dengan memotong ke arah diagonalnya. Sehingga akan terbentuk segitiga. Dari satu persegi panjang dipotong, dibelah menjadi 2 ke arah diagonal. Sehingga terbentuk 2 buah segitiga yang berukuran sama. Dengan demikian, luas segitiga itu adalah luas persegi panjang dibagi 2. Maka boleh dituliskan luas segitiga itu kalau dari persegi panjang, ya, persegi panjang itu P kali L. Ini adalah luas persegi panjangnya. Kemudian dibagi 2. Ya, dibagi 2. Hanya perlu kita ingat bahwa pada segitiga notasi atau simbolnya bukan panjang dan lebar ya, tetapi alas dan tinggi. Sehingga bisa dituliskan luas segitiga itu yang tadi di sini adalah P tadi pada persegi panjang berubah menjadi A. Alasnya. Kemudian lebarnya berubah menjadi tinggi.
Sehingga bisa dituliskan luas segitiga itu adalah A kali T dibagi 2. Nah, A kali T dibagi 2 boleh dituliskan dengan A kali T per 2. Sehingga luas segitiga sama dengan A kali T per 2. Atau boleh juga dituliskan setengah kali alas kali tinggi. Ya, demikian ya. Semoga penjelasan ini membuat anak-anak semakin paham, bisa memahami bagaimana menentukan keliling dan luas bangun datar, khususnya persegi, persegi panjang, dan segitiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.